Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebangsa dan setanah air, apapun agama Anda, dimanapun Anda ada dan berada. Kembali kita kepada bahasan kita, yaitu hakikat akal dan fungsinya. Jadi di sini kita membuktikannya dari pengertian kafir. Nah, itu. Pengertian kafir. Biasanya kalau ditanyakan orang yang selamat dunia dan akhirat, yang masuk surga, kekal abadi di dalamnya, orang apa? Agamanya apa? Pasti kita mengatakan orang Islam. Orang Islam. Di luar itu, yang mereknya berbeda dengan kita itu, apakah mereka masuk surga? Tidak. Mereka masuk neraka untuk selama-lamanya. Mereka sengsara dunia dan akhirat. Masuk neraka untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka itu kafir. Karena mereka itu kafir. Itulah pola pikir kita selama ini. Mengatakan bahwa orang yang berbeda merek agama dengan kita adalah kafir. Itu. Ini terjadi adalah karena kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir tentang agama tersebut. Kita ikut saja kata-kata orang ke orang, kata guru ke guru, pedoman buku ke buku. Kita ikut saja itu, tanpa kita berpikir lagi. Padahal semua manusia yang ada dalam semesta ini tadinya adalah umat yang satu. Umat yang satu. Kemudian mereka itu berpecah. Satu Tuhannya. Satu pahamnya. Satu tujuannya, kebenaran. Namun mereka pecah. Kenapa mereka pecah? Tidak bersatu lagi? Semua itu bermula dari akal tadi. Kapasitas akal di dalam memikirkan pemahaman tentang Tuhan itu sendiri. Maka pecahlah mereka. Berbeda akal, berbeda paham, berbeda cara berpikir tentang Tuhan. Pecahlah mereka. Ada satu kelompok yang namanya Islam. Ada satu kelompok yang namanya Nasrani. Ada satu kelompok namanya Yahudi. Ada satu kelompok namanya Hindu. Ada satu kelompok lagi Buddha, Konfusius, dan macam-macam. Lengkap. Semua perpecahan itu dimulai daripada perbedaan cara akal memahami persoalan tentang Tuhan. Artinya apa? Wajar. Jangankan yang global, yang umum seperti itu. Yang skup khusus saja, kata kalau orang yang beragama Islam, di dalamnya pun terjadi kelompok-kelompok. Ada yang menamakan dirinya kelompok Muhammadiyah. Ada yang menamakan kelompoknya NU. Ada yang namanya Persis, LDII, ada yang namanya Ikhwanul Muslimin, ada yang namanya Jam'iyatul Islamiyah. Semua pecahan-pecahan yang menjadi kelompok-kelompok tadi, itu juga bermula daripada kapasitas akalnya di dalam memikirkan pemahaman tentang Allah, tentang Rasul, tentang uraian kitab dan hadis. Itu. Contoh saja. Contoh, kelompok Muhammadiyah. Nah, kelompok Muhammadiyah ini
Ini kalau sholat Jumat azannya cuma 1 kali. Kelompok NU 2 kali. Kemudian kelompok Muhammadiyah, kalau sholat subuh tidak pakai kunut. Kalau kelompok NU pakai kunut. Kemudian kelompok Muhammadiyah, kalau ada kematian, mereka mengadakan takziah. Tidak pakai yasinan, tidak pakai tahlilan, tidak pakai doa dan makan-makan. Kalau kelompok NU, pakai yasinan, pakai tahlilan, pakai doa, dan sedekah makan-makan. Di situ saja sudah berbeda cara kelompok Islam tadi memahami arti daripada ajaran Islam itu sendiri. Kenapa? Karena ini kodrat daripada Allah itu sendiri yang menjadikan kita berbeda-beda. Supaya apa? Supaya kita saling mengenal, supaya kita saling berhubungan. Yang kurang tolong dipenuhi, yang belum cukup tolong dicukupkan, yang belum sempurna tolong sempurnakan. Itu hanya terjadi kalau kita berbeda-beda. Itu tujuan Allah. Bukan untuk saling caci mencaci, hina menghina, ejek mengejek, saling merendahkan. Bukan itu tujuannya. Jadi kita salah kaprah di dalam memahami arti perbedaan, arti berseberangan ini salah kaprah kita memahami. Kenapa? Karena kapasitas akal, pola pikir kita yang berbeda-beda. Dan itu wajar. Nah, kembali kita cerita tentang kafir tadi. Biasanya kan kita mengatakan, orang kafir itu adalah orang yang merek agamanya tidak sama dengan merek agama kita. Itu kafir. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kafir itu bukan merek, bukan individu, bukan. Tapi ada di dalam diri setiap individu. Kekafiran itu ada dalam diri setiap individu. Iman pun ada dalam diri setiap individu. Nah, untuk mengetahui ini, mari kita lihat surat At-Tagabun ayat 2. Ini cerita Allah dan Rasul, merujuk kita kepada kitab suci yang kita agung-agungkan selama ini. Di situ tertulis, Huwallazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minu innahu ya'lamu bima ta'maluna. Apa artinya? Apa terjemahannya? Secara umum, dialah yang menjadikan kamu. Sebagian kamu ada yang kafir, sebagian kamu ada yang beriman. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Itu pengertian secara umum. Tetapi seseorang itu dikatakan kafir bukan karena fisiknya, tetapi karena apa yang ada dalam fisik. Seketika yang kafir dalam fisik itu terjadi, maka keluar dalam bentuk perbuatan. Maka jadi kafirlah orang yang berbuat itu. Begitu juga seseorang beriman bermula daripada iman yang ada fisiknya. Kemudian nyatalah perbuatan itu dalam bentuk perbuatan orang itu, maka berimanlah dia orang itu. Nah, jadi jelas bahasanya. Dia tidak menyebutkan merek di sini. Tidak menyebutkan kelompok di sini. Nah, ternyata secara khusus Allah katakan bahwa dialah yang menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalam batang tubuh itu ada yang kafir, ada yang beriman. Di dalam batang tubuh yang satu. Setiap individu, setiap manusia, setiap kita, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, apapun status sosialnya. Asal setiap individu di dalam tubuhnya ada yang kafir, ada yang beriman. Tidak cerita merek.
Ini kita selami dulu. Ini kita pelajari dulu. Timbul pertanyaan, siapakah yang kafir yang ada di dalam tubuh kita ini? Kemudian, siapa pula dia yang beriman yang ada di dalam tubuh ini? Ternyata Allah juga yang menjawab melalui Rasulullah. Apa jawabannya? Innal insana li rabbih lakanur wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya yang kafir itu dialah manusia. Terhadap kekafirannya dia menyaksikan. Manusia itu yang kafir. Artinya setiap manusia itu kafir, kata Allah. Masanya seperti itu, Pak Ustadz? Iyalah. Oleh karena akal kita tidak berpikir tentang ini, kita tidak tahu lagi mana itu manusia. Apalagi kafir. Mana manusia? Kita tujulah, oh ini manusia, ini manusia, ini manusia. Kita tuju. Padahal manusia, manusia, itu baru namanya. Nah kalau ini, itu baru tubuhnya. Mana manusianya? Manusia itu gaib, tidak nyata. Dia tersembunyi di balik namanya, dia tersembunyi di balik tubuhnya. Ada dipari oleh Allah di dalam jantung. Duk, duk, duk. Itu dia. Tubuh ini hidup karena diberi nutrisi atau makanan. Yang membawa makanan kepada seluruh tubuh itu adalah darah. Yang memompa darah adalah jantung. Yang menggerakkan jantung ada suatu kekuatan yang gaib. Siapa itu dia? Siapa dia? Itulah dia, manusia. Ternyata manusia itu tidak pernah kita lihat. Tidak pernah kita dengar keberadaannya. Tapi terasa ianya ada dalam jantung. Maka dijelaskanlah oleh Allah dan Rasul mengapa manusia itu kafir kepada Tuhannya. Ingkar kepada Tuhannya. Dijelaskan. Kenapa? Nah, semestinya kita paham dulu ini. Paham dulu. Karena selama ini kita kan mengaku manusia nih. Padahal kita bukan manusia. Kita bukan manusia loh. Kita ini yang datang daripada Allah akan kembali pada Allah. Itu ruh. Itu mukmin, itu Nur Muhammad, itu kita. Makanya ada innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Itulah kita. Ruh, mukmin, Nur Muhammad. Itulah kita. Kalau manusia bukan kita loh. Dari mana kita tahu? Dari firman Allah. Sabda Rasul yang tertulis pada kitab ini. Perhatikan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khulika mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Dalam manusia memikirkan, memperhatikan dari apa dia dijadikan. Dari apa dia dijadikan? Ternyata manusia dijadikan oleh Allah dari air sulbi, air mani yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Itu manusia. Bukan kita. Kalau kita bukan dari air mani, datang daripada Allah, dari nur yang agung, yaitu Muhammad. Nah, kalau manusia itu dari air mani, asal muasalnya. Nah, setelah dipelajari air mani tadi, air sulbi tadi, dibawa ke laboratorium, dicek dengan mikroskop. Ternyata di dalam air itu terdapat jutaan ekor makhluk kecil-kecil. Kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekornya cambuk. Nama makhluk itu menurut para ahli, itulah dia spermatozoa. Spermatozoon.
atau hewan sperma. Nah, makhluk itu kecil, sudah hidup, sudah bernapas, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan seketika bertemu dengan ovum atau telur di dalam ovarium. Sudah hidup dia. Padahal roh belum ditiupkan loh. Kita belum datang loh ke dalam tubuh itu, belum. Tapi dia sudah hidup. Siapakah yang hidup di dalam tubuh mungil tadi? Yang dia sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan. Siapakah yang hidup dalam tubuh mungil tadi? Nah, itulah dia manusia. An-nasu, al-insan. Itulah dia. Nah, ditanyakan oleh sahabat, bagaimana asal muasal terjadinya makhluk gaib yang ada di dalam makhluk yang bernama spermatozoa ini? Bagaimana asal usulnya? Dijelaskan oleh Nabi. Bermula daripada hawa nafsu dunia setan. Mengapa timbul hawa? Maka dijawab oleh Nabi, karena anasir angin. Anasir angin itu bukan angin, roh angin yang tadi saya ceritakan pada sesi berapa tadi itu. Anasir angin bernama dengan roh rehan telah memenuhi segala rongga pada tubuh. Maka timbul hawa. Anasir angin namanya roh rehan telah memenuhi segala rongga pada tubuh. Sifatnya pantang kelintasan. Tidak bisa melihat orang pintar sedikit, orang punya kelebihan sedikit, orang kaya sedikit, orang cantik sedikit, orang punya kelebihan sedikit. Hati yang lain itu sudah begalau. Hatinya sudah kacau. Timbul iri dengki, kebenciannya kepada orang itu. Itu sifat ruh rehan atau an-nasir angin tadi. Itu asal muasal daripada manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa timbul nafsu? Karena an-nasir air, namanya roh rahmani, telah jadi urat benak tulang pada kita. Maka timbullah nafsu. Nah, an-nasir air ini yang bernama dengan roh rahmani, sifatnya apa? Pantang kerendahan. Maunya tinggi, maunya besar, maunya hebat, benar sendiri. Itu sifat. Kemudian yang ketiga, mengapa timbul dunia? Mengapa timbul dunia? Dijawab oleh Rasul, karena anasir tanah, yaitu roh jasmani, telah menjadi daging, kulit, bulu, atau roma pada kita. Yang memukus tulang urat dan otak tadi. Maka timbullah dunia. Sifat daripada anasir tanah tadi, roh jasmani tadi, rakus, pantang, kekurangan. Itulah yang menjadi sebab korupsi, pengkhianatan, penyelewengan, perampokan, pencurian, penipuan. Dari sini mulai. Yang keempat, mengapa timbul setan? Dijawab oleh Rasul, karena anasir api telah menjadi darah pada kita. Maka timbullah setan. Anasir api itu namanya roh idafi. Telah menjadi darah pada kita. Maka timbullah setan. Sifatnya pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Ternyata manusia itu, an-nasu itu, insan itu dijadikan oleh Allah dari anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Dia adalah roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi. Gabungan daripada anasir ini, maka jadilah dia an-nasu atau insan atau manusia. Terparilah dia di dalam jantung. Sifatnya yang pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah tadi, kalau digabung
muncullah 10 sifat daripadanya. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Jadi 10 tambah 4, 14. Digabung lagi muncul 3 sifat. Benci, dendam, dan menghancurkan. Jadi manusia itu ada sifatnya, sifat itu ada sumber sifatnya, itu manusia. Semuanya tersimpan dalam jantung. Siapa itu manusia? Yang punya sifat. Apa itu sifatnya? Itulah dia ada, dia terasa tersembunyi dalam tubuh ini. Namanya dalam bahasa Arab itulah jin. Karena dia menyertai tubuh kita kemana pergi, namanya jin korin, jin yang menyertai. Makanya seketika kita mulai iri, dengki, benci kepada orang lain, hati-hati. Itu namanya jin sedang mengamuk. Kenapa dia dikatakan jin? Karena dia tersembunyi, terasa adanya. Nah, karena tidak tahan lagi, keluarlah dia dalam bentuk suara dan kata. Ajak pula orang lain. Kamu tahu enggak? Kenapa si A itu beli mobil ganti-ganti? Dari mana dia dapat uang? Biasanya korupsi, mencolong, ngambil uang orang, mengutip. Nah, kalau sudah seperti itu, sifat ini tadi tidak lagi tersembunyi. Dia sudah mulai nyata dalam bentuk suara dan kata. Dalam bentuk suara dan kata. Maka bukan jin lagi namanya, berubah nama menjadi iblis yang berbisik-bisik. Kenapa berbisik-bisik? Karena dia tidak pernah berkata itu kepada orang yang bersangkutan. Selalu berkata itu di belakang orang yang bersangkutan. Itu berbisik-bisik namanya. Kalau menjelekkan orang kan di belakang tuh, tidak pernah di hadapan orang langsung. Itu berbisik-bisik, itu iblis. Nah, setelah jin itu mengamuk, menjelma dia menjadi iblis. Nah, mulai dia bergerak, mencari mangsa, mencari pendukung, mencari orang-orang yang untuk ikut serta dengan dia berjamaah, menghancurkan karakter orang ini, menghancurkan usaha orang ini, menghancurkan orang ini. Kalau itu sudah dilakukan, maka dia bukan jin lagi, bukan iblis lagi, tapi dia sudah setan. Setan. Ternyata jin itu ada dalam dada. Dia menjelma dalam bentuk suara dan kata kita. Itu iblis. Berbentuk dia, maka jadilah setan. Setan apa? Setan yang nyata. Siapa dia? Kita. Kapan? Seketika kita mengikuti suara buruk yang dalam dada kita ini. Itulah setan. Makanya benarlah Allah dan Rasul mengungkapkan dalam surat Yasin. Apa kata Allah yang dinyatakan oleh Rasul? Alam ahad ilaikum ya bani Adam ala ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin. Nah itu. Aku sudah jelaskan kepadamu hai anak Adam. Aku sudah sampaikan jangan diikuti suara-suara buruk dalam dadamu itu. Jangan diikuti. Sesungguhnya nanti dia akan menjelma menjadi setan. Setan apa? Setan yang nyata. Di mana? Pada dirimu. Itu setan. Nah, selama ini kita mengartikan setan itu, iblis itu, jin itu di luar diri. Karena kita tidak menggunakan akal kita untuk berpikir tentang jin, iblis, setan tersebut. Ditambah lagi dengan kaum orientalis, para penjajah yang mereka tahu persoalan itu, dialihkannya pandangan kita, dialihkannya paham kita keluar diri, maka dibuatlah cerita-cerita komik, cerita-cerita buku, film-film, fragmen-fragmen yang menceritakan ada pocong, ada kuntilanak, genderuwo, hantu, macam-macam. Semua itu tercatat di luar diri. Akhirnya terbentuk pola pikir pada pemikiran kita masing-masing. Kita kira jin, iblis, setan ada di luar. Dan mereka berhasil menjadikan ini. Berhasil. Bukti berhasil,
Oke, kita coba. Coba, siapa yang berani duduk di atas kuburan jam 12 malam sendirian? Rata-rata kita takut. Apa yang ditakutkan? Karena kita merasa di situ ada jinnya, di situ ada iblisnya, di situ ada setannya, ada pocongnya, ada kuntilanaknya, macam-macam. Berhasil mereka merusak pemikiran kita. Karena akal tadi tidak digunakan untuk berpikir tentang hal ini. Berhasil. Padahal Allah dan Rasul menjelaskan pada kitab Quran surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakanlah wahai ruh, aku berlindung dengan Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia. Katakan, tapi jangan sekedar mengatakan saja, realisasikan juga, amalkan. Aku berlindung. Dari siapa aku berlindung? Min syaril waswasil khannas. Dari sifat was-was yang ada dalam dada manusia yang disumberkan dari 17 sifat buruk tadi. Di mana dianya? Allazi waswisu fis sudur. Sifat-sifat was-was itu, 17 sifat itu ada dalam dada kamu, kata Rasulullah. Asalnya minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Siapa manusia? Itulah yang kita ceritakan tadi. Siapa jin? Itulah sifat manusia tadi. Jadi manusia itu punya sifat namanya jin. Jin itu punya tuan namanya manusia. Dia ada dalam dada. Maka berlindunglah kita dengan Allah daripada kejahatan jin, iblis, setan yang ada pada diri kita. Kemana tempat berlindung? Tentu ke tempat yang aman. Ke tempat yang aman. Prosesnya bagaimana? Datanglah ke tempat itu. Makanya dikatakan mandakalahu kana amin. Siapa masuk ke dalam rumah itu amanlah dia. Mana rumah itu? Pernah saya sampaikan itu. Ketika dia berbicara tentang bab sholat. Nah, masuk lagi kita tentang kekafiran. Nah, yang kafir itu manusia. Manusia itu gaib, ada dalam tubuh kita. Tepatnya dalam jantung. Itulah yang kafir. Jadi setiap individu, setiap manusia, ada kafir di dalamnya, ada. Jadi ini tidak berbicara merek loh. Tidak berbicara nama. Tidak berbicara label. Kemudian yang beriman juga ada dalam diri kita. Itulah roh tadi. Roh itu pernah melihat Tuhannya, mendengar suara Tuhannya, berhadapan langsung dengan Tuhannya, ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, adakah tidak aku Tuhan kamu? Mereka menjawab, benar, engkau itu Tuhan kami menyaksikan. Sejak itu dia disebut oleh Allah, disebut oleh Rasul sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Arab, al-mu'min itu juga ada pada dada setiap orang, setiap individu, setiap fisik, mau agama apapun dia, ya, suku apapun dia, bangsa apapun dia, status sosial apapun dia, di dalam dadanya ada yang kafir, ada yang beriman. Jadi orang kafir itu siapa? Itu manusia, bukan kita. Kalau kita adalah mukmin, bersifat dengan sifat asal kita yaitu Muhammad. Sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu sifat kita. Dengan sifat itu semestinya ruh tadi, kita tadi mengelola yang 17 sifat tadi. Supaya bisa diperbaiki, diarahkan kepada kebenaran. Itu. Makanya, iri itu sifat buruk memang. Tapi kalau dikelola, dia menjadi potensi yang baik. Apa potensinya? Masa dia bisa, saya tidak? Apa lebih dia dengan saya? Sama-sama makan nasi, sama-sama manusia, sama-sama berjuang. Maka kita datangi dia, kita minta ajarkan. Supaya kita tahu bagaimana dia tahu. Supaya kita bisa bagaimana dia bisa. Supaya kita berhasil bagaimana dia berhasil. Itu iri yang dikelola oleh ruh yang bagus. Ruh yang benar. Bukan sebaliknya, ruh dikontrol oleh manusia. Ya,
Si kafir tadi mengontrol si mukmin, maka rusaklah kita. Jadilah kita seperti ini. Seperti apa? Mengkafir-kafirkan orang, memunafik-munafikkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang. Jadilah kita seperti itu. Padahal ruh itu sendiri datang daripada Muhammad, Muhammad itu datang daripada Allah. Tidak seperti itu sifatnya, tidak begitu ajarannya. Tidak begitu. Ini ajaran Islam. Ini ajaran Rasulullah. Ini ajaran kitab Quran. Dia menunjuk kepada kafir itu adalah manusia. Manusia. Manusia itu gaib dalam jantung setiap tubuh. Nah, siapa yang mengikuti sifat manusia yang ada dalam tubuhnya, itulah yang kafir. Makanya dikatakan, barang siapa mengikuti suatu kaum, barang siapa yang mengikuti suatu kaum atau menyerupai suatu kaum, maka orang itu termasuklah kaum tersebut. Siapa yang barang siapa? Yang barang siapa tadi adalah ruh, insan, mukmin, diri kita tadi, itu yang barang siapa. Kalau dia mengikuti sifat daripada manusia ini, itulah dia manusia. Jadilah dia kafir. Nah, kafir itu kita, bukan orang. Nah, itu. Kafir itu kita, bukan orang. Ketika kita mengikuti sifat yang kafir yang ada pada diri kita. Tidak bercerita merek, tidak bercerita kelompok, sekte, ataupun orang-orang tertentu. Individu. Begini cara kita berpikir. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini, kita tidak gampang mengkafir-kafirkan orang, memunafik-munafikkan orang, mengatakan orang begini begitu, menjelek-jelekkan orang, mencaci orang, menghina orang. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini, kita tidak akan melakukan itu. Nah, ini saja bagian atau seri yang ketiga. Nanti akan kita lihat reaksi akibat akal tidak dipergunakan tentang persoalan kafir ini pada season atau seri keempat. Baik, kita tunggu.